Halo teman-teman, so you got my face on your screen again. Dan kali ini aku akan ngasih tips sama kalian untuk mendapatkan guest family atau host family. Oh ya guys, by the way abaikan suara-suara sumbang ya, soalnya tetangga kami lagi renovasi rumah, jadi agak ribet. Belum itu, kalian harus subscribe dulu channel aku supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting mengenai au pair dari aku. Dan karena satu subscribe dari kalian sangat berharga banget buat aku, oke? Tips yang akan aku bagikan sama kalian, aku bagi menjadi dua part. Yang pertama yaitu tips untuk mendapatkan GF, dan yang kedua yaitu tips untuk memilih GF, karena kita harus hati-hati dalam memilih guys, oke? Yang pertama, tips untuk mendapatkan GF. So, untuk poin pertama itu kalian harus punya profile dulu tentunya, entah di aupair.com atau aupairworld atau Great Au Pair. Dan untuk website yang paling aku rekomendasikan sebenarnya adalah Au Pair World, kawan-kawan. Nah, setelah kalian udah punya profile, kalian harus buat profile yang lengkap. Nah, profile yang lengkap itu seperti apa? Yang pertama, kalian harus buat foto. Nah, untuk di foto ini, kalian kalau boleh kasih berbagai macam foto. Tidak cuma foto selfie atau foto diri kalian, tidak. Jadi di profile Au Pair World aku sama di profile aupair.com aku ada kasih foto. Yang pertama, foto aku sendiri dulu. Yang kedua, foto bersama anak-anak. Di sini aku ada kasih beberapa foto. Waktu itu aku kasih foto waktu aku jadi relawan, waktu aku juga KKN dari kuliah, aku juga kasih foto itu waktu aku ngajar. Pokoknya banyakin foto yang bersama anak-anak ya guys. Kemudian kasih foto kalian sama teman-teman kalian untuk menunjukkan kepada si keluarga bahwa kalian itu friendly gitu loh. Aku kemarin upload foto bersama kawan itu cuma 2, yang aku banyakin itu foto bersama anak-anak guys. Aku ada posting bersama baby, bersama anak-anak yang 3-4 tahun, dan bersama siswa-siswa aku juga gitu. Itu tadi soal foto. Nah, di deskripsi kan kalian nanti akan mendeskripsikan diri kalian, kan ada form untuk mendeskripsikan diri kalian. Kalian ceritakan detail tentang diri kalian, semuanya sedetail mungkin. Nama kalian, umur kalian, pendidikan kalian, kemudian jumlah saudara. Kalian anak keberapa, dari berapa gitu. Itu juga perlu. Dan kalau misalnya kalian punya keponakan, kasih tahu aja gitu, aku punya ponakan sekian, aku sering bermain dengan mereka, dan bla bla bla. Seperti itu, pokoknya lengkap tentang kalian. Kemudian kalian kasih tahu, ini paling sering ditanyain sih, kalau video call juga pasti mereka bakal nanya, apa yang sering kalian lakukan di waktu luang kalian? What are you doing in your free time? So, kalian kasih tahu aja di deskripsi kalian tuh sukanya apa. Entah misalnya membaca buku, atau misalnya aku waktu itu karena kebetulan aku suka belajar tentang globe, jadi aku tulis di situ aku suka belajar tentang globe, tentang benua, letak negara-negara, pokoknya belajar tentang globe. Setelah kalian usai menceritakan tentang diri kalian, masuklah ke latar belakang kenapa kalian mau jadi au pair gitu guys. Nah, aku pribadi waktu itu aku bilang karena aku suka belajar budaya, terus aku kaitkan dengan Indonesia yang beragam budaya waktu itu, dan aku juga ingin belajar budaya Jerman seperti itu. Setelah kalian menceritakan latar belakang kalian kenapa ingin menjadi au pair, kalian ceritakanlah apa yang akan kalian lakukan setelah au pair. Jadi aku waktu itu aku kasih tahu bahwasanya aku ingin melakukan dual studium, dan jika berkemungkinan aku ingin melanjutkan S2 aku di Jerman, seperti itu guys. Nah, itu tentang latar belakang dan apa yang akan kalian lakukan nanti. Dan kalian juga boleh cantumkan apa yang kalian harapkan dari keluarga pengundang yang akan mengundang kalian nanti. Kayak, saya berharap keluarga yang saya jumpai adalah keluarga yang friendly, yang bisa menerima saya begini bla bla bla. Misalnya seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk cantumkan kenapa kamu itu worth it jadi au pair di keluarga mereka. Kenapa sih mereka harus memilih kamu gitu. Jadi di sini kita memang harus percaya diri guys. Untuk contoh di sini kalian bisa bilang ya, aku orangnya fleksibel, aku orangnya menarik, aku orangnya friendly, aku menyenangkan, aku periang. Pokoknya kalian harus kasih alasan kenapa sih mereka harus memilih kamu begitu. Buat mereka yakin sama kamu. Itu contoh profil yang lengkap menurut saya. Nah, karena tidak semua orang kreatif, ya setidaknya profil kita lengkap ya kan. Tapi kalau di sini nggak usah bertele-tele sih, cukup simpel tapi lengkap. Tadi mencakup semua yang udah kita bacakan tadi. Dan
Aku sarankan kalian buat biar sedikit menarik guys. Aku juga nggak bisa buat profil yang menarik, tapi biar sedikit menarik, kalian sediakan video pengalaman kalian bersama anak-anak. Aku juga ada video itu. Nanti kalau kalian mau aku bisa posting, kalian tinggal minta di kolom komentar aja. Yang keempat adalah siapkan CV dan motivation schreiben untuk keluarga. Jadi di CV ini juga kalau kalian sediakan sekarang bisa berguna juga kan, nanti kalian nggak perlu buat CV lagi untuk kedutaan karena sudah ada. Dan motivation schreiben pisahkan ya guys, yang dari keluarga dan yang dari kedutaan, karena yang di kedutaan kalian harus bilang kalian balik ke Indonesia. Kalau yang dari GF kalian nggak perlu, kalian boleh kasih tahu kok misalnya kalian mau lanjut S2 atau kalian mau kuliah atau misalnya kalian mau Ausbildung atau FSJ dan lain-lain, bahkan dual studium gitu kan. Mana tahu keluarga kalian bisa bantu gitu guys, jadi kasih tahu aja di situ, cuman pisahin. Aku juga gitu, aku buat 2 surat motivasi, yang untuk keluarga dan yang untuk kedutaan gitu guys. Nah, tujuannya apa CV dan si motivation schreiben ini? Kalau misalnya nanti kalian misalnya udah talking, udah chattingan dan udah lanjut ke WhatsApp nih misalnya, kalian bisa kirimkan sama si GF kalian ini nih, CV motivation schreiben bersamaan dengan video kalian tadi, juga boleh kalian kirim ulang sama mereka, mana tahu belum ditonton di profil kalian. Jadi mereka bisa melihat bahwasanya oh ini anak benar-benar apa sih, gigih gitu loh. Oh ini anak memang kayak niat banget gitu jadi au pair. Jadi kalian ada poin plus dari mereka nanti begitu. Dan mereka juga bisa dapat informasi yang lebih lengkap lagi kan dari kalian, apalagi kan kalau di CV pasti lengkap banget gitu. Yang kelima yaitu be flexible. Jadi aku di sini mau kalian tuh fleksibel guys. Misalnya gini, memang perbedaan waktu kita kalau misalnya musim dingin 6 jam, kalau misalnya musim panas itu 5 jam kan. Dan kalau misalnya si GF kalian minta video call misalnya jam 6 sore waktu Jerman, berarti jam 12 malam nih di sini. Aku saranin ya udah tahan aja dulu ngantuknya. Gak apa-apa, kan di sini kita yang perlu guys. Karena perbandingan au pair dan keluarga angkat itu jauh banget, 1:10 gitu loh. Aku juga waktu itu bahkan yang sampai video call jam 2 pagi, jam 3 pagi, aku ambil aja gitu guys. Karena susah gitu loh nyari GF. Jadi be flexible sih. Dan yang terakhir dan saran yang paling ingin aku tekankan sama kalian, do not copy paste all your message to all your family you texted with. Jadi jangan pernah copy paste guys, karena nampak gitu loh mana pesan yang copy paste, mana yang enggak gitu. Aku sendiri pun kalau misalnya baca chat misalnya dari teman atau misalnya dari siapapun itu yang nampak banget yang copy paste gitu, nggak menarik. Nah, pasti kalian bertanya, ya kan tapi bingung mau nanya apa, kan pertanyaannya sama aja ke semua keluarga gitu. Jadi aku dulu itu chatnya aku baca dulu nih profil keluarganya, memang capek dan boring banget tapi lakukan aja. Misalnya kan mereka pasti posting foto, ada 2 nih, oh Jessica yang mana, Maria yang mana, misalnya begitu. Atau misalnya keluarga kalian lucu sekali ya, gini gini gitu loh. Atau kalian boleh langsung straight to the point. Aku dulu kalau misalnya aku udah bingung nih nggak tahu mau buat apa, aku langsung tanya, kalau misalnya au pair di keluarga kalian driving license itu keharusan nggak gitu sih. Biasanya nanti mereka akan balas. Pokoknya pandai-pandai cari topik lah dari apa yang mereka posting dan dari apa yang mereka tuliskan di deskripsi profil mereka gitu guys. Jadi usahakan jangan copy paste. Dan tibalah saatnya tips memilih keluarga, karena ini sangat penting dan kalian harus hati-hati biar tidak dieksploitasi. Oke? Yang pertama, utamakan keluarga dengan profil yang lengkap. Profil kalian saja sudah lengkap, masa kalian memilih keluarga yang profilnya tidak lengkap begitu guys. Di sini aku bilang utamakan ya. Jadi kalian kalau ngechat itu utamain dulu keluarga yang profilnya lengkap, yang ada fotonya, kalau boleh yang ada foto anaknya juga gitu. Kalau misalnya pun gak ada foto anaknya, setidaknya foto orang tuanya adalah gitu. Dan yang deskripsinya juga lengkap, dijelasin mereka tinggal di mana, anaknya berapa gitu. Pokoknya yang profilnya lengkap lah. Yang kedua yaitu lokasi mereka, lokasi tempat tinggal mereka. Nah, aku di sini rekomendasikan kalian searching dulu. Kalau misalnya mereka bilang aku tinggal di sini, kalian searching dulu. Kalau di aupair.com kita bisa batasin ya. Jadi aku kemarin nggak terima keluarga yang dari village. Kenapa guys? Akses yang kalian dapatkan di desa dan di kota itu sangat jauh berbeda. Misalnya kalian
tinggal di desa dengan kalian tinggal di kota kayak Jakarta atau misalnya buatlah Medan, Semarang dan lain-lain, itu beda. Apalagi kalau kalau misalnya mereka udah tinggal di desa yang misalnya bus hanya ada sekali 30 menit atau sekali 1 jam, aku saranin skip aja sih. Karena nanti yang kesusahan kalian juga. Kalian kan harus ke tempat les, kalian juga pasti butuh kawan dan lain-lain gitu loh guys. Jadi usahakan jangan di desa. Atau at least tahun lah kota kecil yang memang kalian ada akses kemana-mana gitu loh. Dan mau kemana pun bisa gitu, nggak harus nunggu lama, nggak harus buang-buang waktu gitu. Dan sebenarnya pola pikir kalian kalau kalian tinggal di kota dan di desa tuh beda gitu guys, jadi usahakan dapat yang di kota gitu. Next, gaji. Di sini kalian harus hati-hati ya guys. Yang pertama, gaji minimal yang diizinkan oleh kedutaan itu adalah 280 euro. Kalian hati-hati dalam memilih keluarga, karena ada keluarga yang cuman ngasih. Kemarin tuh ada keluarga di aupair.com atau aupair.world, aku lupa, mereka cuma kasih 150 euro. Itu eksploitasi. Jadi kalian perhatikan juga, kalian boleh tanya sih gajinya berapa, tapi jangan langsung ya. Kalau misalnya udah dicantumin di profile bagus, kalau misalnya nggak dicantumin nanti chatting-chattingan, kalau dikasih kontrak kalian kontraknya nggak sesuai, jangan mau. Pokoknya yang minimal tuh 280 euro. Dan jangan juga kalian tergoda dengan gaji yang tinggi banget. Kalau misalnya ditawarin misalnya 450 euro, nah kalian selidiki dulu, baca lagi di bawah tuh, karena ada yang keluarga yang dikasih gaji tinggi tapi kalian nggak dikasih les gitu kan. Atau misalnya jam kerjanya tinggi banget, melebihi 40 jam per minggu gitu guys. Next adalah jumlah anak. Jumlah anak yang aku rekomendasiin di sini adalah 2 sampai 4 orang anak. Tapi yang satu anak juga aku rekomendasikan kalau anaknya sudah di atas 5 tahun. Karena di umur 5 tahun dia pasti udah bisa lancar berbicara. Kalian juga kan pasti perlu latihan untuk bicara bahasa Jerman dan untuk memperlancar kemampuan bahasa kalian. Kalau misalnya anaknya masih bayi, cuman satu, nggak bisa ngomong, kalian mau latihan sama siapa? Orang tuanya kerja, jumpanya cuman malam kemungkinan sampai pagi. Dan itu pun tidur kan, nggak banyak waktu lah untuk kalian latihan. Jadi aku saranin seperti itu sih. Yang kelima, kalian perhatikan jangan terima keluarga yang pekerjaannya terlalu banyak guys. Jangan mau dieksploitasi gitu loh. Karena kalian tuh au pair bukan ART. Tapi kalau misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan kayak membersihkan mesin pencuci piring atau menjemur kain tuh hal yang biasa. Tapi kalau misalnya kalian harus mencuci kain atau misalnya stop sober, misalnya rumahnya nih 2 lantai, terus kalian harus stop sober sama ngepel, itu berat banget, itu bukan pekerjaan kalian, jangan mau. Dan ini juga saran dari teacher aku waktu aku les, dia bilang jangan terima keluarga yang seperti itu. Apalagi nih misalnya anaknya 5 tambah orang tuanya 2 tambah kalian 8, kalian harus nyuci kain dan harus stop sober rumah. Wih, capek nggak sih? Nah gitu, jadi hati-hati, diperhatikan pekerjaannya. Tapi kalau misalnya kalian merasa kalian sanggup dan kalian mampu, ya silakan. Atau misalnya ada keluarga lain yang memang mereka kasih pekerjaan yang lebih, tapi kalian dikasih gaji yang lebih, ada yang hitung per jam. Kalau misalnya waktu kalian terambil lagi untuk pekerjaan lain, mereka bayar. Ada keluarga yang seperti itu. Ya kembali ke kalian lagi mau diambil atau tidak. Oke, yang terakhir dan yang tidak kalah penting menurut aku itu adalah perhatikan akomodasi apa yang kalian dapatkan dari GF kalian. Nah, di sini kalian harus benar-benar juga pastikan apa yang kalian dapat dari mereka. Misalnya kamar, jangan lupa pas video call minta aja, boleh nggak tunjukin kamar aku. Karena aku juga pernah dengar bahwa si au pair ini dijanjiin bakal dapat kamar, ternyata dia disuruh tidur di ruang tamu. Kan kalian nggak mau seperti itu. Jadi pas video call minta tunjukin kamar kalian yang mana, dengan sopan tapi ya. Kalian perhatikan touch and grade-nya berapa. Terus tiket kereta itu, misalnya tiket kereta atau bus, kalau misalnya kalian mau kemana-mana itu dikasih tidak. Terus libur berbayar ada tidak gitu. Aku nggak tahu sih berbayar atau tidak, tapi libur itu pasti ada. Cuman aku pribadi kayak aku kasih 24 hari libur berbayar gitu. Jadi misalnya aku liburan 24 hari itu mereka yang bayarin gitu. Ya, itu tips-tips yang bisa aku kasih sama teman-teman, tips untuk mendapatkan dan tips untuk memilih. Semoga ini bermanfaat sama kalian dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.